Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha membulak-balik hati kita semua, menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah. Hanya Allah satu-satunya yang kuasa menyingkap semua hijab yang menghalangi hati ini kepadanya. Dan hanya Allah satu-satunya yang kuasa merubah dari hati yang sempit menjadi lapang, dari hati yang kotor menjadi bersih, dari hati yang penuh penyakit menjadi sehat, selamat, bahkan dari hati yang mati, Allah kuasa yang menghidupkannya. Baik para pendengar, para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan bahwa qalbun salim, hati yang selamat itu seperti apa? Hati yang bersih, yang bisa berbuah akhlakul karimah itu yang bagaimana? Inti daripada qalbun salim adalah tauhid. La ilaha illallah. Hati yang tidak mengilahkan, yang tidak menuhankan siapapun selain hanya Allah. Makin bersih hati ini dari mengilahkan apapun siapapun, ini akan berbuah akhlak-akhlak yang baik lainnya. Karena sumber semua penyakit adalah tauhid yang buruk. Orang yang tauhidnya buruk, dia akan menuhankan duniawi ini, menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, menuhankan pujian, penghormatan, kekaguman orang, menuhankan popularitas, menuhankan penilaian makhluk, bahkan menuhankan cinta kepada makhluk. Banyak. Apa sih yang disebut mengilahkan? Ini sederhananya kurang lebihnya begini. Kita mengilahkan, menuhankan sesuatu yang begitu mendominasi hati kita. Siang malam terpikir, kita sangat ingin dekat, kita mau mengabdi lahir batin kita kepada yang satu ini, ya, yang kita ilahkan. Kita mau berkorban apapun supaya kita dekat, kita takut jauh, kita merasa mulia dengannya dan merasa hina jauh darinya, dan kita mau apa sajalah kita korbankan demi dia. Nah, kalau dianya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan menjurus semakin bersih hatinya. Tetapi yang dianya ini selain Allah, dia tidak akan pernah bisa memiliki akhlak yang betul-betul mulia. Lihat saja orang yang menuhankan duniawi ini. Bagaimana ada orang yang menuhankan harta. Dengan hartalah saya akan mulia, tanpa harta saya hina. Saya harus punya harta melimpah agar hidup saya bahagia. Tanpa harta saya akan nestapa. Hartalah yang menjadi pikirannya dari mulai bangun tidur, sudah bangun mau tidur lagi, harta. Dia gaul dengan yang bisa mendatangkan harta, dia jauhi dengan orang yang mengurangi hartanya. Kalau orang sudah diperbudak harta seperti ini, hakul yakin dia tidak akan pernah bahagia. Dia akan sengsara dengan hartanya, dan dia pun pasti hina dengan hartanya. Karena dia adalah hamba harta. Dan kita sudah lihat bagaimana para koruptor menjadi manusia yang dihina. Coba kalau koruptor itu, ya, orang tua, saya betul-betul terluka melahirkan anak yang jadi koruptor. Dibesarkan, dibela, diperjuangkan, ujungnya mencoreng aib orang tua. Kata anak-anak, saya malu punya ayah koruptor, maling. Saya malu, badan saya dipenuhi oleh harta haram. Tanya kepada sanak saudaranya, kami malu punya saudara. Demikianlah orang yang diperbudak duniawi, dia tidak peduli halal haram, dia sengsara, dan dia sendiri tidak menikmati. Para koruptor itu tidak menikmati hartanya karena disembunyikan pakai nama orang lain, disimpan di sana, di sini, dia sendiri tidak lihat, tidak pegang, tidak menyentuhnya. Bahkan namanya pun bukan nama dia, tapi penderitaannya, dosanya, aibnya melekat. Ini salah satu contoh
Orang tidak akan pernah mulia kalau sudah menuhankan sesuatu selain Allah. Bandingkan dengan yang menuhankan Allah sebagai pemberi rezeki. Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan saya sudah lengkap dengan rezekinya. Tidak mungkin Allah menciptakan saya tanpa rezeki. Saya tidak disuruh mencari rezeki, tapi saya disuruh menjemput rezeki jatah saya. Yang saya cari adalah berkahnya, keridhaan Allah. Maka saya tidak takut miskin karena saya sudah ada rezekinya. Yang saya takutkan, saya takut tidak yakin terhadap janji Allah, takut tidak benar dalam menjemput jatah rezekinya, takut tidak syukur kalau sudah dikasih, takut tidak sabar kalau sedang ditahan, takut tidak ridho kalau diambil. Ini 5 takut ini yang ditakuti. Beda dengan para pecinta dunia, takut nggak kebagian rezeki, takut habis, akibatnya perilakunya jadi hina. Oleh karena itu orang yang yakin sekali Allah penjaminnya, pemberi rezekinya, maka dia tidak akan pernah takut dengan dunia, bahkan dia menyikapi dunia dengan akhlak yang mulia. Ini salah satu kunci qalbun salim, adalah yakin Allah lah sebagai ilahnya, Tuhannya. La ilaha illallah. Itu salah satu contoh. Kalau orang yang berhasil tidak menuhankan duniawi ini akan jauh lebih indah dalam segala hal. Dan insya Allah dalam kajian kita nanti kita kaji secara berseri bagaimana qalbun salim dalam berbisnis, qalbun salim dalam berumah tangga, qalbun salim dalam kerja, qalbun salim dalam mengurus anak. Karena kita memerlukan hati yang selalu bersih di dalam setiap aktivitas kita. Dengan kata lain, orang akan memiliki hati bersih ketika dia sudah yakin kepada Allah. Ya, makin yakin kepada Allah, Allah Maha melihat, dia akan makin bisa jaga sikap. Jaga sikap membuat hati makin bersih. Makin yakin Allah Maha mendengar, dia akan menjaga lisannya. Dan menjaga lisan sangat penting di dalam menjaga kebersihan hati. Makin yakin Allah tahu, wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu isi hati kita. Kita tidak berani untuk berburuk sangka, tidak berani untuk ujub, riya, takabur, dengki, karena semua rahasia hati diketahui oleh Allah. Nah, jadi kalau orang ingin memiliki qalbun salim, wajib bagi kita untuk belajar ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita harus belajar sholat, itu penting. Tapi yang lebih penting lagi dari belajar sholat adalah belajar tentang Allah yang memerintahkan kita sholat dan untuk siapa kita sholat. Inilah masalah terbesarnya. Jadi kalau kita belajar ilmu hati, hanya ilmunya saja tidak mengenal Allah, tidak yakin ke Allah, itu akan sulit. Orang yang yakin Allah memberikan rezeki, dia tidak akan terpikir untuk berbuat licik. Orang yang yakin tubuh ini adalah ciptaan Allah, bikinan Allah, dia tidak akan ujub ketika dia punya kelebihan. Apa yang mau diujubkan? Ini adalah milik Allah, didesain oleh Allah, diurus oleh Allah. Juga tidak akan minder ketika ada kekurangan. Apa yang perlu diminderkan? Allah sudah menciptakan sebaik-baik bentuk. Dia juga tidak akan iri dengan penampilan orang lain, wajah, badan orang lain. Suka-suka Allah dong menciptakan siapa yang dia kehendaki. Dan dia pun akan sabar dan rela kalau Allah mengambil sesuatu dari tubuh ini, karena tubuh ini adalah titipannya, miliknya. Masya Allah. Terbayang tidak pemirsa bagaimana seseorang menyikapi tubuhnya dengan baik ketika dia sudah yakin Allah lah yang menciptakan dirinya. Semakin luas pengetahuan kita tentang Allah yang berhak kita tahu, ya, semakin yakin kepada Allah, itu akan berefek di dalam segala kehidupan kita. Kita bisa mengenal banyak hal. Seperti dihembus angin, kita akan lebih bersyukur karena cuaca apapun adalah Allah yang menghembuskan angin ini. Melihat pohon, ingat Allah. Lihat, karena semuanya ciptaan Allah dan bertasbih. Ketika minum, jauh nikmatnya, lebih tinggi daripada orang yang minum tidak ingat Allah. Dia lihat air minum, ya Allah,
ini ciptaanmu. Seumur saya hidup tidak pernah sehari pun engkau tidak memberi saya minum air yang segar. Allahu Akbar, mata airnya di mana saya tidak tahu, tapi engkau selalu datangkan setiap hari. Minum jauh lebih nikmat ketika masuk dan yakin minuman ini disiapkan oleh Allah. Jadi berlipat kebahagiaan kita, berlipat nikmatnya dalam hidup ini ketika sudah kenal Allah. Dan itu membuat hati semakin bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia mengisyaratkan bahwa ciri orang yang dikehendaki Allah kebaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah memberikan kefakihan, pemahaman yang mendalam terhadap agama. Agama Islam itu luas dan fondasi terpenting, fondasi terkokoh, fondasi yang paling utama adalah tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Rasulullah pun dari 23 tahun risalah kenabian, 13 tahun pertama adalah mengajarkan ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, tentang mengenal Allah, tentang jalan untuk dekat dengan Allah, tentang konsekuensi. Bagaimana kalau kita dekat, apa konsekuensinya, keuntungannya? Bagaimana kalau kita jauh, apa konsekuensinya? Setidaknya itu. Dan kita lihat dalam Al-Quran, ayat yang paling mulia, yang paling utama, ayat kursi. Tentang apa? Tentang Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi tentang agungnya Allah. Al-Fatihah juga tentang Allah, bahkan sepertiga Al-Quran, Al-Ikhlas adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu memperkenalkan Allah, Al-Islam membuat kita patuh kepada Allah, dan kemuliaan memang kalau kita akrab, dekat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para pemirsa, mulai hari ini barang siapa yang ingin bahagia dunia akhirat, milikilah qalbun salim. Barang siapa yang ingin memiliki qalbun salim, persiapkan diri untuk belajar ilmu mengenal Allah. Beli buku, minta tolong kepada Allah untuk dikirim buku-buku yang paling jelas memperkenalkan Allah. Dan biasanya cari guru-guru yang yakin kepada Allah. Dan ciri orang yang yakin kepada Allah pasti mengamalkan sunnah Rasul. Ya, tidak mau jauh-jauh. Karena Rasulullah adalah orang yang paling yakin, yang paling kenal Allah, yang paling dekat dengan Allah, dan paling tahu amalan-amalan yang disukai Allah. Jadi kita tidak usah ribet ya, bagaimana mengenal Allah lewat Al-Quran, bagaimana mengenal Allah lewat sunnah Rasul, bagaimana mengenal Allah lewat ayat-ayat kauniyah ini. Dan ini menjadi prioritas utama bagi orang-orang yang ingin memiliki qalbun salim, hati yang bersih. Minta kepada Allah supaya kita bisa mengenalnya. Minta kepada Allah supaya kita diberikan guru, orang yang yakin. Karena yakin itu menular. Kalau gurunya yakin ke Allah, mudah bagi kita untuk yakin. Tapi kalau gurunya hanya mengenal Allah, belum sampai ke tingkat yakin, kita baru kenal Allah. Kita membutuhkan bukan hanya tahu tentang Allah, tapi juga yakin sekali tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan dalam pertemuan kita ke depan, kita akan mulai bagaimana memiliki hati bersih bersamaan dengan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardha binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub
Tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Duhai yang maha agung, wahai yang membulak-balik setiap hati, ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, bersihkan dari sekelam apapun masa lalu yang pernah kami jalani. Allah ya Karim, bersihkan kami dari aib-aib yang selama ini kami sembunyikan dan kami tutup-tutupi. Ya Rabb, semua hijab ini karena dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami perbuat. Engkau pasti menyaksikan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Rabb, ya Rabbana, berikan kesanggupan kami menghindari maksiat, berikan kesanggupan kami menjauhi dosa ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini mempesona, menipu dan memperbudak kami. Jangan biarkan syahwat membuat kami bergelimang maksiat. Jangan biarkan amarah menjadikan kami makhluk yang zalim. Tuntun kami wahai yang menggenggam diri ini. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bening, hati yang selalu ingat padamu, hati yang lurus padamu, hati yang hakul yakin padamu. Ya Allah, robohkan setiap sandaran kami, selain cukupkan kami bersandar hanya padamu. Gelapkan semua jalan selain jalan menujumu. Raih kami ya Allah, jangan biarkan selangkah pun kaki ini menjauhimu. Jangan biarkan sesaat pun hati ini berpaling darimu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga ada takdir kita bisa bertemu kembali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.